Nah, ketika Winda keluar menemui kakak iparnya ini, waktu itu suami Rani ini sampai istighfar. Dia kaget betul sampai dia mengucap, "Astagfirullahaladzim, Win, kamu kok kayak gini, Win?" Jadi kondisi Winda itu benar-benar mengenaskan, jauh lah dari kata bahagia yang selama ini dia ucapkan. Dan Winda nggak berani cerita ke siapa-siapa karena dia selalu diancam. Evan selalu bilang, kalau kamu ngadu ke orang tuamu atau lapor polisi, awas ya, keluargaku orang kuat loh ya. Bapakmu bisa tak bikin susah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Pak Riki yang asalnya dari Jakarta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Riki noleh di situ, beliau melihat ada seorang laki-laki yang keluar dari arah mihrab imam. Terus laki-laki itu ganteng banget, wajahnya bersih bercahaya, beliau pakai gamis putih dan juga pakai sorban. Nah, pas sudah dekat, laki-laki bersorban ini megang bahunya Pak Riki. Dia ngomong tegas ke Pak Riki, "Rik, ayo kamu segera jemput anakmu. Kamu potong tali ikatan anakmu sekarang, kasihan dia." Dek, dari situlah jantung Pak Riki ini kayak berhenti berdetak ketika mendengar ucapan itu. Jadi dia sempat mendengar, "Potong tali ikatan anakmu." Dan ini maknanya dalam banget. Seketika itu juga pemandangan masjid itu mulai memudar. Semuanya itu jadi putih silau, dan kemudian Pak Riki ini tersentak bangun. Dia menyadari kalau beliau sudah ada di rumah sakit. Ketika Pak Riki ini sadar, pas beliau buka mata, orang pertama yang dia lihat ini adalah Rani, anak pertamanya dan juga suami Rani. Mereka memang katanya langsung terbang dari Kalimantan begitu mendengar Pak Riki masuk rumah sakit. Dan gak lama sore harinya, Titin dan suami juga datang menjenguk. Nah, Titin ini kebetulan sudah 1 bulan ceritanya ada di Indonesia. Ada urusan, suaminya ada urusan di Indonesia. Jadi waktu itu ketika mendengar kabar bahwa Pak Riki masuk rumah sakit, Titin dan suaminya langsung menuju ke rumah sakit. Nah, tapi pas sadar itu, mata Pak Riki itu kayak nyari sesuatu. Loh, Winda mana, Winda? Nah, ini wajar kenapa kok Pak Riki waktu itu nyari Winda. Karena ini sudah 2 hari Pak Riki berada di rumah sakit, Winda juga sudah dikasih tahu. Jarak Bandung-Jakarta itu kan dekat. Seharusnya Winda ini sudah ada di situ, tapi dia sama sekali nggak kelihatan. Malah Rani dan Titin yang jauh-jauh ini sudah sampai duluan. Disitulah Pak Riki semakin yakin dengan pesan orang bersorban di mimpinya itu, "Jemput anakmu, dia tersiksa." Akhirnya dari situ, dengan suara yang masih lemah dan kondisi Pak Riki yang kesehatannya belum stabil itu, Pak Riki ini manggil suaminya Rani, menantunya yang pertama itu, "Mas, sini Mas, minta tolong Bapak, Mas." Akhirnya suami Rani ini mendekatkan telinganya ke mulutnya Pak Riki, karena Pak Riki waktu itu masih lemas, ngomong pun juga susah. Nah, suami Rani ini tanya, "Nggih Pak, ada apa Pak? Bapak butuh apa?" Pak Riki membisikkan perintah waktu itu, "Mas, Bapak mau minta tolong Mas, sekarang juga kamu berangkat ke Bandung ya. Kamu jemput adikmu Winda itu. Firasat Bapak ini nggak enak."
Nah, karena suami Rani ini tahu Pak Riki masuk rumah sakit karena kepikiran Winda terus, dari situlah suami Rani ini nggak bisa membantah lagi. Apalagi di situ Pak Riki bilang bahwa Bapak kok yakin ada sesuatu yang terjadi sama Winda. Nah, dari situ suami Rani ini langsung nurut. Dia langsung menuruti perintah dari Pak Riki. Pak Riki bilang suruh adikmu pulang, Mas, kalau nanti di sana ada apa-apa, atau mungkin nanti suaminya menghalangi, atau kamu lihat misalnya ada yang nggak beres, kamu langsung lapor polisi, Mas. Jangan takut, Mas. Ini Bapak kepikiran. Nah, ngelihat Pak Riki yang seperti itu, akhirnya suami Rani ini nggak berani membantah. Nggih, Pak, saya berangkat sekarang, nggih, Pak. Singkatnya, berangkatlah suami Rani ke Bandung. Dia berangkat sendirian, dia nyetir sendirian, dia sengaja ngebut, karena dia juga kebawa panik ngelihat kondisi Pak Riki yang seperti itu. Singkatnya, cerita dari suami Rani, sesampainya dia di rumah Winda di Bandung itu, si suami Rani ini langsung ngetuk pintu rumah. Lama banget, lama belum dibuka, dan pas dibuka yang keluar ternyata pembantu rumah tangganya. Suami Rani waktu itu langsung masuk, beliau kepingin ketemu Winda. Nah, ketika Winda keluar menemui kakak iparnya ini, waktu itu suami Rani ini sampai istighfar. Dia kaget betul, sampai dia mengucap, "Astagfirullahaladzim, Win, kamu kok kayak gini, Win?" Jadi kondisi Winda itu benar-benar mengenaskan, jauh lah dari kata bahagia yang selama ini dia ucapkan. Wajah Winda waktu itu lebam, dan ada bengkaknya, mata kirinya itu agak membiru, bengkak lah sampai sipit, sampai dia ini susah melek. Bibirnya pun juga pecah-pecah, dan yang membuat ngilu, di bagian lengan kanan Winda, ada luka sayatan panjang, benar-benar kayak bekas kena benda tajam. Dan lukanya itu masih baru, masih agak basah juga. Winda ketika ngelihat suami Rani di situ, kakak iparnya, Winda kelihatan takut banget, badannya langsung gemeter. Awalnya Winda ini nggak mau ngaku. Dia berusaha menutupi wajahnya pakai rambut. Dia bilang, "Enggak, Mas, ini jatuh kok, Mas, tadi kepleset di kamar mandi." Ya, tapi suami Rani ini nggak bodoh. Ini jatuh, kamu itu jatuh kok lebam semua kayak gini. Ini dipukul orang ini. Siapa yang mukul? Evan kan? Langsung ngomong seperti itu suaminya Rani. Dan suami Rani waktu itu mendesak terus. Akhirnya Winda ini nangis kejer. Winda akhirnya ngangguk. Dan dia berusaha mengakui. Dia ngomong ke suami Rani. Waktu itu suaminya Rani ini langsung emosi. "Mana suamimu? Mana Evan?" Bangsat ini anak. Ternyata Evan lagi nggak ada di rumah. Dan nggak tahu kemana. Jadi di situ suaminya Rani ini langsung narik tangannya Winda. "Udah, Win, ayo pulang. Kita ke Jakarta sekarang. Bapak nungguin kamu, Bapak sakit kepikiran kamu." Di situ Winda sempat nolak. Dia berat karena dia harus ninggalin anaknya karena anaknya ini posisinya diasuh oleh mertuanya. Dia bilang waktu itu, "Anakku gimana, Mas? Anakku lagi dibawa mertuaku." Jadi ternyata anaknya Winda ini selama dia menikah dan melahirkan itu, anaknya itu sering diambil alih sama mertuanya, orang tuanya si Evan. Dan Winda di situ nggak punya kuasa apa-apa. Pokoknya di rumah itu dia nggak punya kuasa apa-apa. Akhirnya di situ suami Rani ini tegas. "Dah, urusan anakmu nanti kita pikirkan. Yang penting nyawamu dulu diselamatkan. Kamu mau mati konyol di sini. Bapak itu lagi sekarat di rumah sakit, Win, mikirin kamu." Nah, mendengar bapaknya sakit gara-gara memikirkan dia, Winda akhirnya luluh. Dia mau diajak pulang. Singkatnya, Winda ini langsung masuk mobil dan mereka langsung tancap gas balik ke Jakarta. Nah, selama perjalanan di mobil itulah pecahlah tangisan Winda ini. Dia cerita semuanya ke suaminya Rani ini. Ternyata selama itu, dari awal pernikahan, Winda ini sudah mengalami KDRT. Evan yang kelihatannya sopan, anak pejabat, ternyata temperamentalnya itu minta ampun lah. Kacau banget. Salah sedikit main tangan. Masalah sepele, Winda ditampar. Bahkan pernah Winda itu dikurung di kamar mandi semalaman, persis seperti mimpi yang dialami Pak Riki selama ini. Dan Winda nggak berani cerita ke siapa-siapa karena dia selalu diancam. Evan selalu bilang, "Kalau kamu ngadu ke orang tuamu atau lapor polisi, awas ya, keluargaku orang kuat loh ya. Bapakmu bisa tak bikin susah. Anakmu nggak bakal bisa kamu temui lagi." Nah, ancaman-ancaman inilah yang membuat Winda itu bungkam selama ini. Ditambah lagi Winda nggak mau membebani pikiran bapaknya yang sudah tua itu. Jadi selama itu dia berusaha menutupi aib rumah tangganya sendiri. Dia makan sendiri penderitaannya itu. Dan singkatnya mereka pun sampai di rumah sakit di Jakarta dan momen pertemuan Winda dan Pak Riki itu benar-benar mengharukan. Begitu masuk ruang rawat inap, Winda langsung lari ke ranjang Pak Riki. Dia peluk kaki bapaknya. "Bapak, maafin Winda, Pak, maafin Winda." Dan di situ Winda ini nangis-nangis histeris. Dia ciumi kaki bapaknya. Dia merasa berdosa banget karena selama ini sudah membantah firasat orang tuanya.
Dia ngeyel, kenapa dulu dia ngotot nikah sama Evan, padahal bapaknya ini sudah bilang nggak srek. Nah di situ Pak Riki, meskipun kondisi beliau itu lemah, ya otomatis beliau ikut nangis. Tapi hatinya lega karena akhirnya dia tahu kebenarannya. Dan anaknya, si Winda ini sudah ada di depan matanya. Pak Riki ngelus-ngelus kepala Winda, sudah nduk, yang penting kamu sudah pulang, bapak sudah maafkan kamu. Nah melihat kondisi anaknya yang babak belur seperti itu, suami Rani dan suami Titin langsung gak terima, mereka marah besar. Pada saat itu juga mereka berembuk dan mau memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke polisi. Mereka melakukan visum untuk bukti. Dan ketika laporan sudah masuk, tapi ya seperti yang kita tahu, lawan mereka ini bukan orang sembarangan. Keluarga Evan ini orang kuat, pejabat, duitnya banyak. Dan gak lama setelah laporan masuk, pihak keluarga Evan menghubungi keluarga Pak Riki. Mereka minta ketemuan. Intinya mereka minta damai, minta jalur kekeluargaan. Mereka nggak mau kasus ini panjang sampai ke pengadilan, apalagi sampai viral di media. Itu bakal mencoreng nama baik bapaknya Evan yang seorang pejabat, dan juga karir politik keluarganya pasti bisa hancur. Nah disitulah mereka menawarkan uang kompensasi, jumlahnya pun juga besar. Mereka mau tanggung semua biaya pengobatan dan ngasih uang kerohiman, asalkan laporannya dicabut. Awalnya suami Rani dan suami Titin ini nolak mentah-mentah. Mereka pingin Evan harus segera dipenjara, supaya kapok. Tapi ternyata Pak Riki ini punya pandangan lain. Waktu itu Pak Riki yang kondisi badannya masih lemes, kondisi badan yang masih sakit itu, dengan bijaknya Pak Riki ini bilang ke anak-anaknya dan juga ke para menantunya, sudah terima sajalah permintaan maaf mereka. Terima saja tawarannya. Mereka mau minta apa terserah. Tapi dengan satu syarat ya, Winda ini harus cerai. Detik ini juga Winda harus pisah sama laki-laki itu. Hak asuh anak harus diusahakan jatuh ke tangan Winda. Sudah itu aja. Nah, anak-anaknya protes semua. Loh, tapi Pak, enak banget Evan ini kalau cuma kayak gitu, nggak dihukum lah. Nah, Pak Riki bilang, udahlah hukuman dunia mungkin dia bisa lolos karena uang dan juga kekuasaan bapaknya. Tapi ingat, Gusti Allah mboten sare, nak. Allah itu nggak tidur. Biar Allah yang membalas perbuatan mereka. Tangan kita terlalu bersih untuk ngurusin orang-orang kotor kayak gini. Yang penting sekarang adikmu selamat. Adikmu bisa lepas dari neraka itu. Akhirnya semua itu nggak tahu kenapa ketika Pak Riki ngomong seperti itu, mereka luluh. Semua nurut dengan keputusan Pak Riki. Akhirnya kesepakatan damai pun ditandatangani dengan syarat perceraian segera harus diproses. Dan nafkah untuk Winda dan anaknya itu harus juga dibayarkan selama puluhan tahun lamanya. Dan sejak saat itu Winda ini resmi berpisah dari Evan. Winda kembali tinggal bersama Pak Riki dan Bu Widi di Jakarta. Perlahan-lahan di situ Winda mulai menata hidupnya lagi. Dia berusaha memulihkan trauma fisiknya dan juga trauma batinnya. Dan benar kata Pak Riki, firasat orang tua itu nggak pernah meleset. Kalau orang tua bilang jangan, apalagi sampai punya firasat nggak enak, mending sebagai anak itu nurut. Karena ridho Allah itu ada di ridho orang tua. Akhirnya setelah Winda resmi bercerai dan kembali tinggal bersama orang tuanya di Jakarta, Pak Riki dan Bu Widi itu merasa ada yang berubah drastis dari perilaku Winda. Winda yang dulu dikenal orangnya ceria, aktif, pada saat itu dia ini jadi lebih pendiam. Dia memang sudah aman dari pukulan mantan suaminya, tapi luka batinnya Pak Riki yakin luka batin anaknya ini pasti belum sembuh. Sehari-hari Winda juga lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar. Dia jarang keluar rumah kalau yang nggak penting-penting banget. Jadi kegiatan Winda sehari-hari ini ya cuma jualan online. Dia jualan baju dan juga aksesoris, jadi kerjanya itu cuma di depan laptop. Dia terima pesanan, terus packing barang. Seringkali juga Pak Riki itu kalau pas lewat depan kamar Winda, beliau selalu dengar suara Winda yang lagi bungkus paket. Barang-barang dagangannya itu pun diambil sama kurir ke rumah. Jadi praktis, Winda ini nggak pernah keluar rumah, nggak pernah keluar pagar. Dia benar-benar mengurung diri. Nah, setiap malam, Pak Riki itu sering duduk merenung di ruang tamu. Jujur waktu itu hati Pak Riki ini masih sedih. Dia membayangkan betapa sakitnya hati Winda selama ini. Ternyata anak kesayangannya itu menyimpan borok di rumah tangganya sendiri bertahun-tahun lamanya. Dan sejak saat itu Pak Riki dan Bu Widi sepakat mereka harus memperlakukan Winda dengan sangat spesial. Mereka jadi lebih protektif, lebih sayang, seolah-olah mereka ingin menebus rasa bersalah mereka karena sempat membiarkan Winda menderita. Apapun yang Winda minta, sebisa mungkin dituruti. Makanan-makanan kesukaan Winda itu selalu disiapkan di meja makan. Nah, suatu ketika sepupu Winda, anak dari adiknya Pak Riki yang tinggalnya di satu komplek perumahan yang sama,
cuma beda blok itu, sepupunya ini mau nikah ceritanya. Nah, namanya acara pernikahan, apalagi di lingkungan keluarga besar, pasti ribet persiapannya. Prosesnya juga panjang banget, mulai dari pembentukan panitia, keluarga yang harus nyari gedung, catering, dan lain-lain. Hampir semua saudara itu dilibatkan, termasuk Winda. Di momen inilah Pak Riki merasa bersyukur banget. Kenapa? Karena dengan adanya kesibukan acara nikahan sepupunya ini, Winda jadi terpaksa keluar dari gua bersembunyinya. Akhirnya Winda itu sering dimintain tolong untuk bantu-bantu urus konsep acara. Dan ternyata Winda ini memang punya bakat terpendam jadi WO, wedding organizer. Dia cekatan banget. Dia yang atur vendornya, dia yang pilih warna dekorasi. Winda itu jadi sering berbaur lagi sama saudara-saudara yang lain. Sering banget juga ngobrol sama tetangga yang ikut bantu-bantu. Nah, ngelihat Winda mulai ketawa-ketawa lagi, mulai sibuk warawiri, hati Pak Riki itu adem rasanya. Dalam hatinya beliau bilang, alhamdulillah, Winda sudah mulai bangkit lagi. Nah, ini yang ada di dalam hati Pak Riki waktu itu. Tapi di tengah rasa syukur itu ada hal-hal ganjil yang mulai terlihat. Waktu itu digelar acara lamaran sepupunya ini. Acaranya itu diadakan di rumah sepupunya itu, dan perlu teman-teman tahu, di antara 3 anak Pak Riki, cuma Winda inilah yang belum berhijab. Kakaknya Winda, si Rani, dan juga adiknya si Titin ini sudah pakai hijab semua, sudah sejak lama sekali. Winda itu biasanya tampil modis dengan rambut panjangnya yang digerai. Tapi pas hari lamaran sepupunya itu, Pak Riki juga kaget. Winda ini keluar kamar dengan penampilan yang beda total. Hari itu Winda memakai busana muslimah lengkap dengan hijabnya, dan yang membuat perhatian tertuju ke dia ini adalah warna yang dipakai oleh si Winda. Winda itu pakai baju serba putih. Gamisnya juga putih bersih, jilbabnya putih polos, nggak ada motif sama sekali. Dan memang kelihatannya anggun, kelihatan cantik. Tapi nggak tahu kenapa di mata Pak Riki, penampilan Winda itu kayak menyiratkan sesuatu yang lain. Ditambah lagi Pak Riki memperhatikan wajah Winda hari itu pucet banget. Putihnya itu putih kapas, bukan putih yang cerah. Bibirnya juga kelihatan agak kering. Pak Riki di situ sempat negur, "Loh, Nduk, kamu ini sakit toh? Kok wajahmu pucet banget?" Winda cuma senyum, terus dia jawabnya ya santai, "Enggak kok Pak, ini efek make up aja." Winda pakai bedak yang warnanya keterangan kali Pak. Nah, Pak Riki ini nyoba berpikir positif, beliau nggak mau mikir yang aneh-aneh. Nah, mungkin benar kata Winda, itu mungkin dia cuma salah pilih bedak. Singkatnya, acara lamaran ini pun berlangsung lancar dan sukses. Banyak saudara-saudara yang memuji hasil kerjanya Winda. Winda itu dipuji-puji karena pintar ngatur acara. Winda juga kelihatan senang dipuji seperti itu, dan gak lama setelah itu tibalah hari H. Beberapa bulan kemudian rangkaian acara pernikahan sepupunya ini digelar. Acaranya itu besar-besaran, digelar selama 3 hari berturut-turut, mulai dari acara siraman, pengajian, akad nikah, sampai resepsi. Dan Winda ditunjuk sebagai ketua panitia dari pihak keluarga. Dia yang megang komando. Nah, selama 3 hari acara itu, keanehan Winda ini semakin menjadi-jadi. Selama 3 hari berturut-turut, Winda itu selalu memakai busana serba putih. Padahal panitia yang lain itu pakai seragam batik atau pakai kebaya warna pastel. Di situ Winda ini beda sendiri. Dia kekeh, dia mau pakai baju putih punyanya sendiri. Alasannya biar gampang gerak dan biar kelihatan kalau dia ini ketua panitianya. Nah, puncaknya adalah di hari resepsi pernikahan. Hari itu tamu undangan ini banyak banget. Gedung resepsi itu penuh. Winda sibuk di bagian depan menyambut tamu dan juga mengatur alur masuknya. Tapi penampilan Winda hari itu benar-benar membuat orang yang ngelihat itu jadi dejavu. Kayak ada sesuatu yang menakutkan. Hari itu Winda ini pakai gamis putih yang agak kedodoran, terus dia pakai jilbab putih panjang. Nah, anehnya di atas kepala, di atas jilbabnya persis itu Winda menambahkan aksesoris semacam pita atau semacam kain tambahan yang warnanya putih juga. Nah, ikatan pita di atas kepala ini, kalau dilihat dari jarak jauh, itu bentuknya persis kayak ikatan tali pocong. Bukan cuma Pak Riki yang ngelihat, itu banyak tamu undangan, tetangga-tetangga, dan saudara-saudara yang lain ini yang juga membicarakan hal itu. Loh, Winda itu kok dandanannya kayak gitu ya? Iya, kok malah kayak pocong sih, Mbak? Pucat banget lagi wajahnya. Kayak nggak ada darahnya sama sekali. Nah, desas-desus ini sampai juga ke telinga Pak Riki. Pak Riki yang mendengar hal ini, beliau akhirnya juga ngelihat sendiri, memang wajah Winda hari itu benar-benar pucat.
matanya juga cekung dan senyumnya kaku. Ditambah lagi dia pakai baju yang serba putih dan ada ikatan di kepala itu. Winda benar-benar kayak pocong yang lagi berdiri nyambut tamu. Pak Riki nggak tahan. Akhirnya beliau samperin lah, beliau tarik Winda ke pinggir. Nduk, ayo Nduk, ganti jilbabnya, ganti pakainya, jangan pakai yang kayak gitu. Ngapain juga pakai pita yang kayak gitu, dilihat orang nggak pantas nak. Orang-orang pada ngomongin kamu loh. Tapi Winda ini malah kayak orang bingung. Dia bilang loh, kenapa sih Pak? Emang ada yang aneh ya? Bapak nggak usah dengerin orang deh. Winda nyaman kok kayak gini. Pak Riki di situ kehabisan kata-kata. Terus soal wajah Winda yang pucat, Winda itu beralasan lagi. Ini karena Winda kurang tidur, Pak. Bapak tahu sendiri, udah 3 hari kan Winda begadang ngurusin acara ini. Ya wajar lah kalau pucat. Nanti habis acara, Winda mau tidur seharian. Dan alasan itu dirasa Pak Riki masuk akal. Memang Winda ini kerjanya yang paling keras di acara itu. Akhirnya Pak Riki membiarkan. Singkatnya, acara resepsi ini pun benar-benar selesai. Sukses besar, semua tamu pulang, gedung mulai dibersihkan. Pak Riki, Bu Widi, dan juga Winda pulang ke rumahnya. Kebetulan Rani dan Titin ini juga pulang ke rumah masing-masing karena mereka juga capek banget. Sampai di rumah itu kira-kira waktu subuh, mereka sholat subuh berjamaah dan setelah sholat subuh itu karena saking capeknya, badan itu rasanya remuk semua. Pak Riki ngomong ke istri dan anaknya, udah Bapak mau tidur ya, jangan diganggu. Kita balas dendam tidur seharian. Winda pun juga bilang, iya Pak, Winda juga ngantuk banget, Winda mau tidur. Akhirnya mereka semua masuk kamar masing-masing. Suasana rumah itu langsung hening. Karena mereka semua tidur pules banget, benar-benar tidur pules saking capeknya mereka. Pak Riki waktu itu baru kebangun sore harinya. Dia lihat jam ternyata sudah jam 5 sore. Ternyata dari subuh sampai jam 5 sore itu Pak Riki tidur tanpa bangun. Badan Pak Riki rasanya sudah agak enakan, beliau bangun, ambil wudhu, terus sholat asar dan sholat duhur. Selesai sholat itu Pak Riki ngelihat istrinya ini juga sudah bangun dan lagi bikin teh hangat di dapur. Pak Riki tanya, loh Bu, Winda belum bangun toh? Kok sepi? Kayaknya belum sih Pak. Tadi sudah Ibu ketuk pintu kamarnya itu nggak ada suara. Biarin lah Pak, kasihan dia capek banget. Pak Riki sempat minum teh itu sebentar, tapi perasaannya ini mulai nggak enak. Masa iya dia ini tidur dari subuh sampai jam 5 sore nggak bangun-bangun? Apa nggak pipis anak itu, apa nggak minum? Akhirnya Pak Riki jalan menuju ke kamar Winda. Dia ketuklah pintu kamarnya Winda. Dok, ayo dok, bangun dok, sudah sore. Kamu belum sholat loh, belum sholat duhur, belum sholat asar. Dan di situ hening, nggak ada jawaban. Pak Riki ngetuk pintu dengan lebih keras lagi. Winda, dok, ayo bangun yuk. Masih nggak ada respon. Pintu kamar ini akhirnya dibuka oleh Pak Riki. Kamar itu dingin banget, karena AC-nya itu nyala dari pagi. Pak Riki ngelihat Winda itu masih dengan posisi yang tidur terlentang di kasur. Dan anehnya Winda ini tidur dengan baju busana muslim yang putih-putih itu. Dan pita di kepala itu ya kayak ikatan pocong itu masih dipakai. Pak Riki duduk di tepian kasur, dia goyang-goyangkan lah badan Winda. Dok, bangun dok, ayo sudah sore, ayo bangun. Di situ badan Winda ini gak bergerak sama sekali. Biasanya kalau pas Pak Riki membangunkan dan badan Winda digoyang-goyang itu minimal pasti ada respon. Dia menggeliat atau minimal ada suara. Ini diem kaku. Pak Riki di situ mulai panik, dia goyang lebih keras lagi, Winda. Nah, Bu Widi yang mendengar teriakan suaminya itu langsung lari masuk ke kamar Winda. Kenapa, Pak? Kenapa? Beliau sudah mulai panik. Pak Riki wajahnya juga sudah mulai pecet. Tangan Pak Riki ini gemetaran ketika menyentuh lengannya Winda. Loh, Bu, kok badan Winda dingin banget, Bu? Bu Widi di situ langsung histeris. Dia pegang pipi Winda memang dingin, benar-benar dingin kayak es. Pak Riki langsung tempelkan telinganya ke dada Winda. Nggak ada detak jantung sama sekali. Dia cek nafas di hidung Winda, nggak ada hembusan nafas. Wajah Winda di situ pucat, persis kayak wajahnya ketika di acara resepsi pernikahan. Pucat dan kelopak matanya sudah hitam. Bedanya matanya itu terpejam rapat dengan tenang. Pak Riki langsung lemes di situ. Beliau jatuh terduduk di lantai samping kasur. Dalam hati beliau berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu Widi di situ menjerit histeris. Akhirnya tangisan mereka itu pecah seketika. Winda meninggal dunia dalam tidurnya. Ketika itu dokter menyampaikan kemungkinan Winda ini mengalami serangan jantung karena kecapean. Tapi Pak Riki tahu, ini adalah akhir dari perjalanan panjang penderitaan Winda. Nah, malam itu juga suasana yang tadinya tenang berubah jadi duka yang mendalam. Keluarga kumpul lagi tapi bukan untuk pesta, melainkan untuk melayat. Tenda yang kemarin dipakai untuk pernikahan sepupunya itu pada saat itu dipindah di depan rumah Pak Riki untuk para pelayat.
Gak ada yang menyangka ternyata busana serba putih yang dipakai Winda selama 3 hari berturut-turut itu adalah sebuah isyarat. Ini adalah sebuah tanda perpisahan. Orang-orang di situ baru menyadari, ya Allah, pantesan kok kemarin Winda itu kayak pocong tampilannya. Ternyata dia mau pulang beneran. Ikatan pita di kepalanya waktu di resepsi itu ternyata firasat kalau dia bakal segera dipakaikan tali pocong yang asli. Nah, keesokan paginya jenazah Winda ini pun dimakamkan. Pemakamannya itu rame, banyak yang mengantar. Dan setelah meninggalnya Winda, rumah Pak Riki ini jadi sepi. Dan mulai saat itulah Pak Riki, tetangga dan juga saudara-saudara ini sering mengalami kejadian mistis di sekitar rumah itu. Tetangga-tetangga yang lewat depan rumah Pak Riki itu juga sering ketakutan ketika malam-malam lewat sana. Mereka sering bilang mereka itu sering ngelihat sosok pocong berdiri di dekat pagar rumahnya Pak Riki. Pocong itu cuma diam di situ. Tapi kalau pas diperhatikan, wajah pocong itu mirip banget dengan Winda. Ada juga kesaksian dari tukang nasi goreng yang biasa lewat di situ. Dia ini punya cerita. Pas dia itu lagi mangkal di dekat pos kamling, dia melihat ada perempuan pakai baju putih jalannya itu kayak melayang masuk ke arah rumah Pak Riki. Pas ketika si tukang nasi goreng ini ngelihat, perempuan itu katanya wajahnya pucat dan ada semacam kayak ikatan tali di atas kepalanya. Nah, Pak Riki sendiri ternyata pernah juga mengalami. Suatu malam beliau kebangun karena beliau mendengar ada suara orang kayak lagi beraktivitas di dalam kamarnya Winda. Nah, yang didengar Pak Riki, ada suara kayak orang lagi making sesuatu, making barang. Jadi kayak ada suara lakban, cerek, cerek. Pak Riki langsung buka pintu kamar itu, nggak ada siapa-siapa. Tapi tiba-tiba tercium wangi parfum Winda. Wangi parfumnya itu tercium banget di seluruh ruangan. Dan setelah 3 hari, setelah meninggalnya Winda itu banyak kejadian aneh yang terjadi. Kejadian pertama yang paling mengerikan, paling serem, itu dialami langsung oleh Pak Riki dan Bu Widi. Ini kejadiannya itu terjadi di dalam kamar tidur mereka sendiri. Malam itu Pak Riki dan Bu Widi ini tidur agak awal karena mereka itu masih kecapean. Mereka capek secara fisik, capek secara mental setelah ngurus pemakaman dan juga ngurus tahlilan. Posisi tidur Pak Riki waktu itu, Pak Riki ini di sebelah kanan, sedangkan Bu Widi itu di sebelah kiri. Kasur mereka itu ukuran queen size, jadi cukup luas. Kira-kira sekitar jam 2 dini hari, Pak Riki kebangun. Beliau kebangun itu bukan karena mendengar suara, tapi beliau merasa kasurnya itu kayak sempit. Beliau ngerasa di tengah-tengah antara dia dan istrinya itu kayak ada guling yang besar dan keras. Padahal seingat Pak Riki, guling itu biasanya ditaruh di pinggir atau dipeluk masing-masing. Nah, dalam kondisi yang setengah sadar itulah, mata itu ketika masih meremelek, Pak Riki ini mau geser guling itu karena bikin sempit. Nah, di situ tangan Pak Riki ini meraba ke tengah-tengah kasur, seret. Tangan Pak Riki menyentuh sesuatu, dan yang membuat Pak Riki langsung melek total, karena benda yang dia pegang itu dingin banget, dinginnya itu kayak es. Dan seketika itu juga, hidung Pak Riki itu mencium aroma kapur barus yang menyengat banget, baunya itu saking nyengatnya sampai ke tenggorokan. Pak Riki di situ memberanikan diri buka mata lebar-lebar karena lampu kamar itu kondisinya masih mati. Pak Riki itu harus menyipitkan mata untuk ngelihat apa yang ada di sebelahnya. Ternyata disitulah Pak Riki ini kaget. Yang terlentang di tengah-tengah itu ternyata pocong, dan ukuran pocong itu persis ukuran tubuh manusia dewasa. Kain kafannya kelihatan kusem, kotor banget, penuh bercak tanah. Dan yang membuat Pak Riki ini mau teriak, tapi suaranya ketahan di tenggorokan adalah posisi pocong itu menghadap ke arah wajah Pak Riki. Wajahnya hitam gosong, tapi matanya melotot. Dan ikatan tali pocong di atas kepalanya itu persis kayak pita yang dipakai Winda waktu resepsi itu. Saking kagetnya, refleks lah tubuh Pak Riki langsung bereaksi. Beliau langsung loncat dari kasur sambil beliau teriak, Allahu Akbar, astagfirullah. Bu Widi yang kaget mendengar teriakan suaminya itu langsung ikutan bangun. Jadi Bu Widi itu sempat juga ngelihat sosok pocong ini. Bu Widi langsung menjerit histeris, Pak. Langsunglah dari situ ketika lampu kamar nyala, mereka berdua sempat ngelihat ke arah kasur, ada sekelebatan putih-putih. Tapi setelah itu nggak ada apa-apa lagi. Spray rapi, guling ada di tempatnya masing-masing. Sosok pocong yang tadi mereka lihat itu hilang. Seketika mereka pas nyalain lampu itu. Tapi bau kapur barus itu masih tertinggal kuat di dalam kamar. Nah, Pak Riki dan Bu Widi malam itu langsung lari keluar kamar dan mereka nggak berani lagi tidur di situ sampai pagi hari.
Jadi waktu itu mereka tidur di ruang tamu sambil nyalakan TV dan mereka sempatkan untuk ngaji-ngaji. Selanjutnya giliran kakak dan juga adiknya Winda, yaitu si Rani dan Titin. Waktu itu ceritanya Rani dan Titin ini pada hari tertentu dia tinggal atau nginep di rumah Pak Riki karena waktu itu masih belum 40 harinya si Winda. Mereka belum balik ke Kalimantan dan si Titin ini belum balik ke Jerman karena mereka ini mau menunggu sampai 40 harinya selesai. Suatu malam, pas ada di dalam rumah itu, Rani ini mau ke kamar mandi. Kamar mandi di rumah Pak Riki ini posisinya itu harus melewati ruang tengah, dekat dengan kamarnya Winda. Nah, pas Rani ini keluar kamar dan jalan menuju ke arah kamar mandi, dia ngelihat pintu kamar Winda itu sedikit kebuka. Padahal setahu Rani, kamar itu selalu dikunci oleh Pak Riki semenjak Winda meninggal. Nah, karena Rani penasaran, dia jalanlah mendekat, dia mau nutup pintu kamarnya itu. Pas Rani sudah dekat di depan pintu, dari celah pintu yang kebuka sedikit itu, Rani ngelihat ada sosok berdiri di dalam kamarnya Winda. Sosok ini menghadap ke cermin lemari. Nah, sosok itu pakai baju putih panjang. Awalnya Rani mikir itu mungkin Titin yang lagi iseng atau mungkin nyoba bajunya Winda atau apa. Jadi Rani tanya, "Tin, ngapain kamu di situ?" Sosok yang pakai baju putih-putih ini muter. Jadi muter badannya itu ke arah pintu. Gerakannya tuh kaku banget. Begitu sosok ini menghadap ke arah pintu, ke arah Rani, Rani langsung lemes. Jadi Rani ini langsung terjatuh, dia ngelihat sosok pocong di situ dan wajah pocong itu Rani yakin seyakin-yakinnya wajahnya itu wajah Winda. Tapi bukan wajah Winda yang cantik, wajahnya pucat, matanya sedih dan masih ada kapas yang menyumbat di hidungnya. Nah, sosok pocong Winda itu diam terus ngelihat ke arah Rani. Gak ada suara. Pocong ini cuma diam. Rani di situ mau teriak tapi suaranya hilang. Dia cuma bisa mundur, nggak bisa jalan, jadi dia itu jalan sambil ngesot, sambil dia nangis. Titin yang mendengar suara kakaknya nangis, langsung dia lari keluar kamar, begitupun juga dengan suami Titin. Titin juga sempat ngelihat sekelebatan bayangan putih itu masuk menembus tembok kamarnya Winda. Nah, malam itu satu rumah ini geger lagi. Rani akhirnya mengalami demam tinggi keesokan harinya karena dia shock berat ngelihat sosok adiknya yang jadi pocong. Nah, teror ini terus berlangsung. Tapi anehnya teror ini nggak cuma terjadi di rumahnya Pak Riki. Ada kabar yang sampai ke telinga Pak Riki yang mungkin bisa dibilang ini adalah karma instan. Kabar ini itu datang dari keluarga mantan suaminya Winda, yaitu si Evan. Jadi ada salah satu teman Pak Riki yang kenal dengan orang dalam di keluarga Evan. Nah, jadi teman Pak Riki ini cerita kalau kondisi Evan waktu itu mengenaskan. Semenjak berita kematian Winda tersebar, Evan itu mengalami depresi berat. Dia kayak orang gila. Katanya Evan ini nggak berani tidur. Bahkan dia nggak berani memejamkan mata. Setiap kali Evan merem katanya, itu dia langsung ngelihat sosok pocong. Dan kata Evan, sosok pocong ini itu wajahnya itu wajah Winda. Nah, pocong yang wajah Winda itu katanya meneror Evan dengan suara-suara. Misalnya, Evan itu pernah mendengar pocong ini bilang, "Kenapa kamu sakitin aku? Kenapa? Kenapa?" Nah, Evan itu sering teriak-teriak sendiri di kamarnya, "Ampun, ampun, jangan ganggu aku." Ketika pengakuan pihak keluarga yang menengok Evan, Evan ini kayak mengalami sebuah depresi. Jadi dia banting-banting barang, dia pukul-pukul kepalanya sendiri ke tembok supaya rasa takutnya itu hilang. Tapi sosok pocong ini terus muncul. Akhirnya disitulah Evan ini nggak bisa menghindar. Mau Evan lari ke hotel, mau dia keluar kota, sosok pocong ini selalu muncul terus. Badan Evan akhirnya kurus, dia nggak mau makan, matanya mulai hitam karena dia nggak tidur berhari-hari. Keluarga sudah manggil ustadz, manggil dukun, manggil orang pintar semua, tapi nggak ada yang mempan. Akhirnya karena sudah membahayakan dirinya sendiri dan juga orang lain, Evan terpaksa dimasukkan ke panti rehabilitasi mental. Dia dianggap orang nggak waras, dia dianggap ODGJ yang mengalami gangguan mental. Nah, mendengar kabar itu, Pak Riki ini cuma bisa ngelus dada. Bener, Gusti Allah mboten sare. Allah nggak tidur, pembalasan itu nyata. Pak Riki nggak merasa senang, tapi dia merasa keadilan ini sudah ditegakkan lewat jalur langit. Nah, kembali ke rumah Pak Riki, teror pocong di rumah Pak Riki ini berlangsung kira-kira selama 40 hari. Tapi pocong ini nggak muncul setiap hari. Kadang 2 hari berturut-turut itu muncul terus pocong ini. Kadang seminggu hilang, terus muncul lagi. Dan yang ngelihat ini bukan cuma keluarga inti. Tetangga-tetangga depan rumah juga pernah lari ketakutan pas mereka itu pulang malam-malam
mereka ngelihat pernah di atas genteng rumah Pak Riki itu ada pocong berdiri di situ. Jadi pada akhirnya suasana perumahan itu jadi mencekam gara-gara hal ini. Sampai pada akhirnya tibalah di hari ke-40, waktu itu ada salah satu tetangga Pak Riki yang dituakan di sana. Beliau bisa dibilang orang yang paham agama dan beliau sedikit paham soal halal gaib. Beliau menyarankan sesuatu ke Pak Riki. Pak Riki, mohon maaf, nanti malam itu kan acara 40 harian. Karena waktu itu ceritanya Pak Riki ini mengundang orang tersebut untuk datang ke acara tahlilan 40 harinya Winda. Jadi di situ orang ini sekalian menyampaikan, Pak Riki, nanti malam kan 40 harinya Mbak Winda. Saran saya, coba dikumpulkan semua saudara-saudara kandungnya Mbak Winda. Kalau bisa semuanya dikumpulkan, ikut membacakan tahlil. Terus dikhususkan berdoa atau ngirim doa untuk Mbak Winda. Mungkin Mbak Winda ini masih berat untuk meninggalkan kalian semua karena merasa urusannya belum selesai. Atau Mbak Winda merasa kalian masih sedih terus. Pak Riki ini akhirnya menuruti saran itu dan malam itu rumah Pak Riki penuh. Semua keluarga besar kumpul. Rani, Titin, suami-suami mereka ini sepupu-sepupu yang kemarin nikahan juga hadir semua. Tetangga-tetangga juga penuh datang sampai meluber ke teras. Akhirnya acara tahlilan ini pun dimulai. Suasananya khusyuk banget. Pak Riki memimpin doa dengan suara bergetar sambil menahan tangis. Semua yang hadir di situ benar-benar mendoakan Winda dengan tulus. Mereka mengikhlaskan kepergian Winda. Ada salah satu kesaksian dari Rani. Dia berdoa khusus kepada adiknya, ya Allah lapangkan kuburnya adikku, ya Allah ampunilah dosanya. Kami ikhlas ya Allah, kami ikhlas. Nah setelah tahlilan selesai itu, semua tamu-tamu ini pun bubar. Tinggallah keluarga inti dan juga saudara-saudara dekat yang masih duduk-duduk di ruang tengah sambil mereka beres-beres di area depan. Nah kira-kira sekitar jam 10 malam, tiba-tiba suasana ruang tengah itu hening. Ada angin yang berhembus kencang masuk dari pintu depan. Nah, salah satu sepupu Winda yang dia ini bisa ngeliat, tiba-tiba dia nunjuk ke arah kamar Winda. Loh, itu Mbak Winda. Pak Riki, Rani, dan juga Titin, serta juga ada 3 orang sepupu yang lain, itu langsung noleh ke arah yang ditunjuk oleh si anak ini. Di depan pintu kamar Winda yang tertutup rapat itu, mereka sempat ngeliat dengan mata kepala mereka sendiri, ada sosok pocong berdiri di situ. Dan ini yang lihat nggak hanya 1 orang, tapi banyak. Tapi pocong itu penampilannya beda. Kain kafannya itu terlihat bersih, putih, bersinar, nggak kusam dan nggak kotor seperti yang ditemui Pak Riki di kamar. Wajah si pocong ini juga nggak kosong. Pak Riki yang ngelihat itu langsung, beliau itu langsung kayak heran. Beliau berdiri dan tiba-tiba air mata Pak Riki itu jatuh. Beliau sedih. Dan Pak Riki itu langsung menyebut, loh, Dok. Nah, Rani dan Titin di situ langsung berpelukan sambil nangis dan mereka sama sekali nggak takut. Mereka merasa bahwa itu adalah momen perpisahan. Dan kejadian itu berlangsung sekitar kira-kira 10 detikan. Tapi rasanya itu kayak lama banget. Nah, 3 orang sepupu, termasuk Pak Riki dan juga anak-anak Pak Riki, menyaksikan fenomena itu secara nyata. Jadi, yang ngelihat pocong ini nggak hanya 1, tapi banyak. Dan nggak lama kemudian sosok pocong ini pun hilang, nggak kelihatan lagi. Bersamaan dengan hilangnya sosok itu, tiba-tiba tercium wangi parfumnya Winda. Parfum ini sering banget dipakai oleh Winda. Wanginya semerbak memenuhi ruangan itu. Jadi semua yang ada di situ itu langsung membacakan Al-Fatihah untuk Winda. Dan sejak malam ke-40 itu, gangguan mistis di rumah Pak Riki itu langsung berhenti total. Nggak ada lagi kejadian-kejadian aneh. Rumah Pak Riki kembali tenang. Dan hari ini, ketika Pak Riki membagikan cerita ini di Kembara Sunyi, Pak Riki menikmati masa-masa pensiun beliau di rumah. Beliau sedang mendalami hobinya yang dulu sempat terhenti, yaitu menulis. Menulis apapun. Ketika Pak Riki kedatangan tamu, beliau nuliskan kesehariannya itu. Pak Riki menjalani hari tuanya dengan lebih tenang. Beliau sering pesan ke anak-anak muda, termasuk ke keponakan-keponakannya yang belum nikah. Beliau selalu bilang, kamu kalau cari pasangan, libatkan orang tua, libatkan Allah. Dan kalau ada masalah, jangan dipendam sendiri. Pulang, sampaikan ke orang tua. Rumah orang tua selalu terbuka. Dan teman-teman, kisah inilah yang dibagikan oleh Pak Riki. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Riki yang sudah membagikan kisah ini kepada kami. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.